Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Kumarajaya dengan NIM 19112728. Saya dari kelas 19 Informatika 03. Saya akan menjelaskan tentang personal branding. Apa itu personal branding? Jadi secara umum pengertian personal branding adalah suatu upaya mempromosikan diri atau karir di bidang atau industri tertentu. Secara singkat membentuk citra diri di personal branding. Ada juga yang berpendapat personal branding adalah cara bagaimana seseorang memperkenalkan atau diperkenalkan ke masyarakat umum. Jadi personal branding dapat membantu seseorang mengembangkan diri atau mengukuhkan dirinya agar seseorang itu dapat mendapat dampak atau otoritas di bidang atau di industri tertentu. Jadi personal branding itu ada dua, teman-teman. Secara alami ada yang dibuat-buat. Maksudnya secara alami atau dibuat-buat. Secara alami, seseorang tersebut tidak sadar dia telah membangun personal branding seperti itu. Ada juga yang dibuat. Seseorang itu sadar atau sengaja memang membuat personal branding dirinya seperti itu. Jadi selanjutnya ini bisa disebut sebagai komponen utama lah dalam membangun personal branding, teman-teman. Yang pertama adalah nilai unggul. Kita setuju seseorang mempunyai nilai unggul masing-masing. Ada juga yang tidak menyadari nilai unggul dirinya seperti apa. Jadi cara paling mudah untuk membangun nilai unggul yaitu secara konsisten berlatih di bidang tertentu. Otomatis nilainya atau nilai unggul seseorang pasti akan muncul. Yang selanjutnya, skill atau keterampilan. Setiap seseorang mempunyai kemampuan, skill, kelebihan, dan kesukaan di bidang masing-masing. Contohnya seperti ini, teman-teman. Apabila saya suka bermain sepak bola, saya harus fokus, konsisten berlatih di bidang tersebut. Apabila saya menyukai voli, saya harus berlatih, harus konsisten di bidang voli. Seperti itu, teman-teman. Lalu tingkah laku. Simpelnya seperti ini. Apabila tingkah laku kita positif atau baik, maka hasilnya juga akan baik atau positif. Begitu juga sebaliknya. Apabila tingkah laku kita jelek atau buruk, hasilnya akan seperti itu juga, teman-teman. Selanjutnya, apabila tadi komponen inti, berikut ini adalah komponen pendukungnya, teman-teman. Jadi komponen pendukungnya yaitu penampilan diri lah. Ada yang berpendapat jangan menilai buku dari sampulnya. Tapi kita semua setuju dong, apabila seseorang melihat atau bertemu seseorang pertama kali, pasti seseorang itu akan melihat penampilan orang itu. Misalnya nih, kita berpenampilan kumuh, orang ini kumuh banget. Lalu kalau kita berpenampilan rapi lah, rapi banget nih orang. Nah, jadi seseorang itu berpenampilan sesuai apa yang ingin membangun personal brandingnya. Misalnya, saya ingin menjadi personal branding saya seniman nih, saya harus berpenampilan seperti seniman. Seperti itu, teman-teman. Lalu keunikan diri, saya sering menyebutnya ciri khas seseorang. Kita harus mempunyai ciri khas, teman-teman, atau identitas original lah, anggapan seperti itu. Sebaiknya jangan dibuat-buat, apa adanya. Susah kalau dibuat-buat. Misalnya kita harus ketemu teman-teman, harus syuting, kita harus dibuat-buat, maksudnya harus drama. Sebaiknya khas kita, diri kita seperti itu, apa adanya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi berikut ini contoh personal branding. Misalnya nih, Nadiem Makarim. Di pikiran kalian pasti menteri, kalau enggak Gojek. Nah, selanjutnya Jokowi, presiden. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi personal branding
ketika kita menyebut nama seseorang, maka seseorang yang lain akan membayangkan profesi atau personal branding seseorang ini. Atta Halilintar, YouTuber. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, seperti itulah personal branding. Jadi cara membangun personal branding yaitu pertama nih, mengenal diri sendiri. Ya, paling enggak bertanyalah sama diri sendiri, di bidang atau pekerjaan apa yang saya dapat unggul, lalu apa motivasi saya, lalu karakteristik apa yang disukai oleh orang seperti saya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi paling tidak harus bertanya dengan diri sendiri lah, harus bisa menjawab seperti itu teman-teman. Lalu menentukan audiens atau menentukan penikmat. Ya, misalnya nih di Instagram, di TikTok, nah audiensnya beda-beda teman-teman. Jadi audiens ini sangat penting lah untuk membangun personal branding. Kita ingin menjadi seniman, nggak mungkin kita audiensnya orang-orang yang pekerjaannya seperti bisnis. Beda dong seniman. Atau gini, YouTube dan Instagram itu penikmatnya beda-beda teman-teman. Seperti itu teman-teman. Lalu membangun networking. Membangun networking ini membangun channel lah, kenalan kemana-mana. Misalnya mau kerja sama-sama ini ada kenalan di sini. Jadi kalau dalam pemikiran saya itu teman-teman, saya nongkrong itu untuk mencari networking atau mencari channel, membangun channel. Ya, bertemu dengan teman-teman baru, pekerjaan teman-temannya apa, di bidang mana. Saya juga jadi kenal di bidang-bidang tertentu teman-teman, agar dapat meminta rekomendasi. Misalnya nih, saya ingin masuk sini, ada teman di sini, jadi saya direkomendasikan seperti itu teman-teman. Ya, itu penting lah di personal branding. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.